Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas 2A dengan NPM 247820203. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini project dan juga di Netakat 1.3.3. Pertama-tama saya akan mengerjakan yang di Netakatnya dulu, yang 1.3.3. Pertama-tama kita buka file, lalu kita buat patch cake atau folder baru. Kita buat di sini nama foldernya nama foldernya PY. Lalu kita buka, kita buat folder lagi, nama foldernya kita buat lagi F-nya 2. Lalu kita ke download, kita download ulang aja di Netakat. Nah, lalu kita buka, kita salin, kita buka, kita tempel, kita ekstrak, patch cake. Nah, lalu kita buka Sublime, kita save, kita masuk ke sistem user, kita ke Compose, lalu kita save, namanya main 2. Lalu kita buat lagi, kita save, namanya main. Save. Lalu kita buat lagi, save ke modus, kita buka, kita save. Nah, lalu kita ke main 2, lalu kita buka Netakat, kita salin, kita tempel, lalu kita save dulu, lalu kita ubah. Nah, coba kita run lagi.
kita run cd py cd Nah, dia keluar ya, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini tuh kita lanjut aja ke yang good, extra good. Jadi kita tinggal tambahin aja di sini import, sama seperti yang ini ya, import extra good. Kita buat seperti yang ada di contoh Netacad. Nah, yang seperti ini kita run satu-satu, karena kalau sekaligus dia nggak akan bisa panggil, jadi kita harus panggil satu-satu dari mulai tadi iota udah kan, terus kita langsung ke good, alpha, beta, terus ke base, ke sigma, tau, terus ke ugly, omega, psi. Nah, karena ini yang kita manggil dari yang main 2, jadi yang prox ini kita nggak perlu panggil lagi, karena yang di main ini juga karena isinya cuman kosong atau file kosong, jadi dia nggak ada yang bisa dipanggil, karena ada isinya itu cuman ini. Kita akan lanjut panggil alpha, print extra good alpha. Nah, kalau di sini karena dia yang dipanggil iota, jadi dia di sininya fun i, sedangkan kita akan memanggil apa, berarti di sininya hurufnya a dan a-nya harus besar. Kita tambahin kurung lagi seperti ini. Lalu kita save, lalu kita run lagi. Nah, dia keluar ya, iota alpha. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya, import extra good. Yang selanjutnya adalah beta, print extra good beta fun B, karena dia yang dipanggil beta. Lalu save, lalu kita panggil. Nah, dia keluar lagi ya. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya, import extra good base sigma print extra good base sigma fun s. Lalu tutup kurung, kita simpan, lalu kita coba run lagi.
Nah, dia keluar lagi. Lalu kita buat yang selanjutnya, import extra good best tahu, print extra good best, mana best tahu panti. Ini saya lalu kita coba run lagi, main 2 UI. Nah, dia keluar lagi. Kita lanjut, import extra ugly omega, lalu print extra ugly omega fun terus save. Kita run lagi, Python main 2 py. Nah, keluar lagi. Lalu kita buat yang terakhir, import extra ugly psi, print extra ugly omega fun p. Lalu save lagi. Yang terakhir, main 2 py. Kok dia nggak keluar ya? Sebentar. Oh, salah. Ininya bukan PSI. Salah. Nah, kita run lagi. Python main 2. Nah, dia sudah keluar. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan mini project, yaitu yang ini, monitor suhu dan kelembapan smart home ini ya. Coba kita cek dulu yang di ininya. Kalau tidak salah kemarin sudah ada ya filenya, smart home monitoring ya, dia udah ada, sensor juga ada. Nah, jadi ini karena sudah ada
Di sini saya akan langsung ini tata caranya seperti yang tadi, yang apa namanya, yang 1.3.3, cara membuat folder barunya. Nah, cara membuat ininya juga sama seperti yang tadi, membuat filenya yaitu dengan Sublime ini dan ini. Nah, ini kode yang sudah saya buat ya dengan bantuan teman saya yang berdiskusi juga. Nah, di sini sudah ada kemarin saya menyelesaikan tanggal 28. Di sini juga ada nama filenya, terus nama filenya itu main 24782023. Nah, ini tuh nama npm saya. Nah, jadi ini tuh tinggal kita coba running. Sebelum di running saya akan menjelaskan fungsi yang ada di sini. Sebentar ya. Nah, jadi ini sendiri ini cuma nama file, terus deskripsinya, fitur utamanya, terus ini nama penulisnya. Nah, ini yang kodenya. Nah, ini tuh kayak yang sebenarnya yang kita itu yang ini ya, yang kita run tuh yang main, sedangkan yang sensor nggak kita ini. Lalu dev main nih, fungsi utama yang memanggil fungsi dari modul sensor dan mencetak hasilnya. Jadi dari main ini kita dapat memanggil yang ada di sensor ini. Jadi kayak kita hanya perlu merun main untuk memanggil sensor file yang sensor ini atau kode yang ada di dalam sensor ini. Lalu parameter itu ini buat kayak cek suhunya gitu, terus return tidak ada return, mencetak hasil ke layar. Contoh penggunaannya kayak gini. Dan nanti dia suhunya udah ada di sini, jadi kayak tinggal di run aja gitu kan. Sensor suhu rumahnya, temperaturnya, humidity-nya, tuh, terus kayak data sensor rumah, suhu, temperaturnya berapa, kelembapannya berapa gitu. Terus di sini juga ada sensor. Ini sih sama tadi kayak deskripsi aja. Terus ini kayak berarti kita tuh kayak menghasilkan suhu dalam rentang wajar. Jadi kayak yang suhu yang akan dihasilkan di running tadi di running nanti itu tidak akan melebihi kapasitas lebih dari wajar gitu atau tidak wajar. Nah, ini kayak tadi return float nilai suhu dalam derajat Celcius. Jadi dia bentuknya itu dalam derajat Celcius. Nah, untuk ini menghasilkan kelembapan dalam rentang wajar juga sama seperti tadi. Bedanya ini kelembapan dan ini suhunya. Ini suhu dan kelembapan sama seperti tadi. Nah, cara memanggilnya itu kita tinggal pertama-tama cd smart home, karena foldernya juga ada di file pertamanya, itu ada folder pertamanya ada di smart home. Kita ada ya the page specific. Kita lanjut dulu. Lalu Python min monitoring main 24782023 dia nggak keluar, apa yang salah ini ya. Oh, dia masih py, kita hilangin dulu py nya. Nah, kita langsung masuk ke cd smart home. Nah,
terus ke Python monitoring, Python min m monitoring main 24. Nah, dia akan keluar suhunya, suhu yang di sini sudah tertera suhunya. Nah, kita terus masukkan lagi perintah Python min m lagi, pydoc monitoring, lalu nama filenya main 24782023. Monitoring. Nah, dia akan keluar seperti ini. Di sini ada nama Nagita Aulia, tanggalnya, deskripsi fitur utama, terus ininya. Nah, untuk kalian tinggal pencet keyboard Q atau key. Lalu setelah itu kita akan mengecek dulu ini kemana. Dia akan menyimpan di repositorinya itu dengan cara git config list. Nah, dia ntar akan menyimpan ke GitHub yang saya sudah buat, dia sudah dibuatkan seperti itu. Lalu kita masukkan perintah git init, lalu enter. Lalu masukkan git status. Nah, dia ada yang diubah gitu ya. Terus masukkan git add, enter. Nah, kita tinggal commit si kode ini dengan masukkan perintah git commit min m. Ini kita masukkan sebenarnya namanya lab session 3 itu, tapi kemarin saya memasukkan namanya itu inisial commit. Jadi di sini kita, karena kita ngulang lagi, kita masukkan dia ke lab session 3. Masuk namanya lab session 3. Session 3. Nah, ntar. Nah, dia akan keluar seperti ini. Jika dia udah keluar seperti ini, itu kita tinggal masukin ke GitHub atau push ke GitHub. Karena sebelumnya sudah di Git remote, jadi kita tinggal git push GitHub, git push GitHub master. Nah, udah enter. Nah, kalau udah seperti ini tuh berarti dia udah masuk ke GitHub-nya. Dan sini kita akan buka GitHub-nya. Kita akan buka GitHub. Nah, dia ada di ini, mini project. Nah, dia di sini udah ada filenya ya. Nah, ini commit-nya. Commit-nya itu, nah ini yang udah saya buat dan dia ini ya. Terus ini yang tadi yang barusan kita buat, ini yang sudah saya buat kemarin.
Ini yang ada beberapa kali kesalahan gitu. Ini yang kita buat sekarang. Nah, jika sudah seperti ini berarti itu sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.